Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang mana di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu dengan diizinkannya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjalankan kehidupan di dunia yang kita cintai ini. Kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita perhitungkan dengan berbagai macam nikmat apapun. Karena berapa banyak di antara kita yang tadi malam menutup hidupnya di hari kemarin dan di pagi hari ini tidak diizinkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan athar dari yang mulia, sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu jumain, beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan adalah tatkala aku tidur di malam hari, kemudian tatkala aku berharap besok dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata aku tidak diizinkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat pantas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji atas nikmat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kenikmatan berupa kesehatan, keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kunci dari semua nikmat yang kita rasakan di pagi yang mulia ini adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang kedua, tidak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, wabil khusus mudah-mudahan kita di pagi yang mulia ini senantiasa kelak mendapat syafaat serta akan diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya pagi ini adalah yang mengisi tadi sebagaimana disampaikan adalah Ustadz Dr. Wahab Mastur gitu. Kemarin sudah saya hubungi beliau itu. Sudah insyaallah Ustadz ya itu. Ternyata tadi kok tumben beliau tidak ada tanda-tanda datang kan gitu. Ternyata ketika tadi sholat beliau telepon tidak sempat terangkat, selesai sholat baru kami angkat. Ustadz mohon maaf, saya ini tadi sudah mau jalan, bahkan sudah di perjalanan kata beliau, tapi ban saya kempes katanya gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa datang kan gitu katanya. Oh ya udah Ustadz, saya bilang kami maklumi kan gitu. Karena tadi kami sampaikan ke Bapak Ketua Pengurus, sebenarnya Bapak di sana ini ada Ustadz Damra juga itu, atau Bapak yang mau mengisi, saya bilang itu. Jangan Anda aja, dia bilang itu, karena kemarin Ustadz Damra sudah gitu. Saya nanti minggu depan katanya, karena kebetulan ahad depan jadwalnya Bapak Ketua Pengurus untuk kuliah ahad subuh.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang dianggap remeh tentunya oleh sebagian dari kita, bahkan mengenyampingkan urusan masalah akidah. Ya, jadi setidaknya di waktu kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan cukup nantinya, yang mana kami akan menyampaikan beberapa keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan jalan ataupun pondasi dan juga begitu tiket yang mulus sebetulnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala kita ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain modal awal kita beriman, bersyahadat, mengikrarkan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita diharuskan dan bahkan wajib hukumnya tatkala kita ingin menggapai dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian dari kita, menganggap bahwasannya dirinya tatkala sudah bersyahadat, sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala secara lisan, sudah mengimani risalah kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap dirinya sudah sangat pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Padahal ada begitu banyak jalan dan juga keutamaan bagi orang yang bertauhid. Menganggap orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan susah hidupnya di dunia. Orang yang menganggap dirinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap pasti kehidupan saya akan terbatas di dunia ini. Lah, ini adalah waswas syaitan yang harus kita tepis. Padahal justru kebalikannya, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu yang menjadi penyebab utama dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah melalui kesempatan yang mulia ini kami akan sampaikan beberapa poin yang tanpa justru disadari oleh sebagian dari kita, orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ibarat tatkala kita berkendara menuju suatu tempat melewati jalan tol. Begitu mudah dan mulusnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya tatkala hidup di dunia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'ah, la ataituka bi quraha maghfirah." Wahai anak cucu Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kalian yang mana tatkala dia meninggal dunia atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi yang sudah tidak bisa diperhitungkan lagi dosanya itu karena saking banyaknya, kemudian dia tidak mempersekutukan Allah, la tusyriki bi syai'ah, tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya juga sepenuh bumi juga. Bayangkan luar biasanya kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hambanya senantiasa tatkala hidup dunia ya berbuat maksiat kepadanya, senantiasa melakukan dosa kepada hambanya sesama yang lainnya. Namun tatkala dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa dosa yang begitu banyak, hanya satu dia tidak mempersekutukan Allah,
maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya sepenuh bumi itu juga. Makanya melalui kesempatan yang mulia ini perlu kami sampaikan, ya, biasanya kita sering dimasuki atau dibisiki oleh waswas syaitan, kamu tidak akan diampuni dosamu, kan gitu. Kamu sudah terlalu banyak dosamu. Maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zumar di ayat yang ke-53, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku, lihat Pak kalimatnya, Allah masih memanggil hamba-hambanya dengan panggilan kasih sayang, wahai hamba-hambaku, kan ini. Padahal Pak, hambanya itu bermaksiat kepadanya, padahal hambanya ini kurang ajar terhadap Rabbnya, beribadah, ya, masih menggunakan perantara-perantara, masih menggunakan sesembahan-sesembahan, kan itu. Allah masih panggil dengan kalimat yang mulia. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmatku, kan gitu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, tatkala seseorang berdua-duaan dengan Rabbnya kelak, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Kemudian apa dikatakan oleh si fulan tadi? Ini celaka ini. Dosa-dosa saya kok diungkap, ini selesai sudah semua saya ini. Aib-aib saya kok diumbar, selesai sudah semua saya ini. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, la taqnatu mir rahmatillah. Dosamu itu sudah aku tutupi tatkala engkau hidup di dunia. Luar biasa Pak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang ateis, Pak. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tatkala berada di atas pesawat, mereka tatkala di atas kapal, tatkala diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kapalnya atau pesawatnya terombang-ambing, hampir melakukan, ya, sebuah musibah kecelakaan yang besar, mereka berdoa secara ikhlas, mukhlishina lahuddin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza raqibul fil fulk da'wallaha mukhlishina lahuddin. Mereka tinggalkan berhala mereka, mereka tinggalkan kesyirikan mereka, mereka berdoa secara ikhlas, mukhlishina lahuddin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara fitrah Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun manusia, sepandai apapun mereka, bahkan kelasnya orang-orang ateis yang menganggap tidak ada Tuhan, tidak ada yang namanya Rabb pencipta, tatkala mereka dalam suatu kondisi yang memang sulit dan bahkan menganggap ini tidak masuk di akal ini, maka secara fitrah mereka secara ikhlas Bapak Ibu sekalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keselamatan. Dan ini Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Tapi faktanya tatkala Allah selamatkan mereka, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada mereka, mereka justru kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, tatkala ada seseorang yang dapat musibah cobaan, ya, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dia diberikan kesempatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali mempersekutukannya, bahkan tidak mau mendekat kepada Rabb-nya, maka ini sebuah keniscayaan yang sungguh bisa membuatnya binasa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, tatkala seseorang yang mentauhidkan Allah secara ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun dosa kita Pak, ya, kita setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu kuncinya, jangan pernah mempersekutukan Allah. Allah mengatakan, innallaha yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha.
Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Makanya sangat aneh kalau sekarang ada seorang profesor, doktor mengatakan semua agamanya sama gitu. Di mata Tuhan itu sama, di mata Allah sama. Ini patut dipertanyakan gelarnya ini. Mohon maaf kami harus sampaikan itu. Ya, kita bisa tanya anak-anak kita itu. Anak-anak TPA, TPQ ya. Anak-anak SD itu ya. Atau mungkin sebagian dari kita hafal semua, ayatnya cukup masyhur. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, sering kadang imam kita baca, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin finnari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani, wal musyrik, dan orang-orang musyrik. Finnari jahannam, mereka ada di dalam neraka, khalidina fiha, dan mereka kekal ada di sana. Kok bisa sekarang ada orang mengatakan di depan televisi itu semua agama itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala? Ini ada apa kan gitu? Kenapa kok kita harus rela menggadaikan agama kita, menjual agama, menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kepentingan politik semata, hanya untuk kepentingan pribadi? Maka ini yang harus diperhatikan oleh kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tashdaruna bihi thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Janganlah engkau jual ya, ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Maknanya jangan sampai Pak ya, tatkala kita menyampaikan segala sesuatu kita campurkan dengan urusan kepentingan pribadi. Manakala tatkala kita sudah menyampaikan sesuatu untuk kepentingan pribadi, bahkan rela menggadaikan sehingga yang hak menjadi yang batil dan yang batil menjadi hak gitu. Sudah tidak jelas di mana abu-abu, mana putih, mana hitam, kan abu-abu semuanya. Ini sudah celaka kan itu. Maka ini yang harus senantiasa kita perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menghilangkan berbagai kesulitan tatkala dia menghadapi problematika hidup. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang secara ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya Bapak sekalian, makna bertakwa itu ikhlas mentauhidkan Allah. Bukan hanya sebatas kita mengucapkan saya bertakwa, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam hatinya masih terbesit berharap kepada manusia atau berharap kepada makhluk, maka ini kita belum bisa disebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum bisa disebut bertauhid secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal kita ya mendapat pertolongan sebabnya melalui manusia atau makhluk itu urusan beda. Tapi niat utama kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa waktu lalu disampaikan waktu khutbah Jumat di sini. Bukan masalah yang besar tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga ya cobaan yang begitu tidak bisa kita hadapi. Tetapi justru hati kitalah yang belum besar menerima segala sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, bukankah orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan jalan baginya. Allah berikan ya jalan keluar dari setiap masalah-masalah problematika hidupnya. Orang yang mana tatkala diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak datang kepada perdukunan, mereka tidak datang ya kepada makhluknya, tapi tujuan utamanya adalah memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti berikan jalan keluar. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mulianya para sahabat, teguhnya akidah para sahabat dan tauhidnya para sahabat adalah tatkala mereka ya sandal mereka putus itu mereka ikhlas berdoa kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Pernah suatu ketika hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu sekalian, tatkala ada seorang sahabat ingin menyampaikan sebuah kabar berita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terburu-buru sampai melewati padang pasir sehingga membuat sandalnya terputus.
Kemudian tatkala sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Wahai fulan, kenapa terhadap ya alas kakimu itu?" Kan itu. Kemudian kata si fulan tadi, "Ya Rasulullah, saya tadi terburu-buru ingin berjumpa dengan Anda. Kemudian manakala saya sampai di tengah perjalanan, sandal saya terputus." Kan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir tidak ada zat yang pantas kita ibadahi dengan benar. Makna la ilaha illallah adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah, tapi makna adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang pantas kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para sahabat itu hal kecil itu Bapak Ibu sekalian, hanya sendalnya putus saja mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hal yang bisa kita ya, kalau putus bisa kita ganti dengan beli lagi yang baru kan itu. Tapi mereka masih ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat dan kokohnya akidah para sahabat pada zaman itu. Ya, apalagi kita sekarang ini sudah enggak. Kita ini kalau sekarang ada musibah itu, ada cobaan itu, yang pertama kali diajak curhat kan itu sosial media kan itu. Dia share di Facebook kan itu. Ya, ini membuat ya tugasnya malaikat itu diambil alih sama dia kan itu. Bukannya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Allah pasti akan berikan jalan keluar kan itu. Nah ini yang terkadang sebagian dari kita masih menganggap lalai kan gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia diberikan jalan keluar, maka dia akan menjumpai atau merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sudah merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa hati ini masih ganjel kan itu. Masih merasa kayak enggak tenang, ketenangan dalam hidupnya seperti hilang, berarti ada yang salah dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menganggap dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibarat hidup dunia ini ya seperti tidak ada beban gitu. Sudah siap kapanpun tatkala ajal menjumpainya, kapanpun juga dia akan siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna lain dari zuhudnya terhadap dunia itu bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, tapi adalah makna sesungguhnya adalah mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Dan ini banyak yang disalahfahami oleh sebagian dari kita, menganggap saya zuhud terhadap kehidupan dunia, saya sudah nggak butuh dunia. Nah ini yang keliru kan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan akhirat kan itu. Itu yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang pertama tadi, orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya ya seluas bumi dan lautan kan itu. Itu dalam redaksi hadis yang lain kan itu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah problematika hidupnya. Kemudian yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hiasi hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan melingkupi hatinya dengan rasa tenang dan nyaman tatkala dia hidup di dunia. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi Bapak sekalian, orang kalau sudah tahu bertawakal kepada Allah secara ikhlas, maka dia tahu segala sesuatu sudah pasti akan ada konsekuensi. Sekecil apapun orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada balasannya. Begitu juga orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga pasti akan ada balasannya.
Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama tadinu tudan." Sebagaimana engkau berperilaku maka engkau akan dibalas. Dalam hadis yang lain, al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai kadar perbuatan. Nah, orang yang sudah secara ikhlas bertawakal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan merasakan ketenangan dalam hidupnya. Sebesar apapun masalah dalam hidupnya, bahkan secara hitung-hitungannya, matematikanya, ini masalah problematika ini tidak akan pernah bisa selesai kan gitu. Tapi orang Mbak yang sudah ikhlas Bapak Ibu sekalian, sudah tahu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan terasa tenang. Sebesar apapun masalahnya, maka hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terkadang makanya kami sampaikan tadi, kalau ada orang kemudian diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala dia tidak mampu menyelesaikannya, dia merasa ini Allah ini kok kejam sekali. Ini saya dengar sendiri Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang berkata seperti itu. Maka ini sebuah perkataan yang zalim yang pernah saya dengar. Bukankah kami katakan tadi di awal, rahmat Allah itu begitu luas Bapak Ibu sekalian. Sebesar apapun ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada jalan keluarnya tatkala kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kesempatan yang mulia ini perlu kami sampaikan di poin yang ketiga ini. Pernah suatu ketika di peperangan ada seorang ibu yang mencari anaknya yang menjadi tawanan perang pada saat itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para sahabatku, perhatikan itu. Di sana ada seorang ibu sedang mencari anaknya. Dicari satu persatu oleh ibu tadi, dilihat bukan anaknya ini. Tatkala sampai dia menjumpai anaknya, dia peluk dengan erat, dia sayangi dengan erat. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ibu itu memeluk dan mencari anaknya? Ya Rasulullah, itu anaknya, sudah pasti dia menyayanginya kan itu. Asal kalian ketahui kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu tadi kepada anaknya. Makanya kalau ada orang sekarang menganggap dirinya sudah tidak mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menganggap ujian cobaan yang terhadap dirinya sudah begitu berat, menganggap dirinya ini sudah tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ini tidak adil kan gitu. Maka ini sebuah perkataan waswas syaitan yang harus kita tepis Bapak Ibu sekalian. Rahmat Allah tidak pernah terputus Bapak Ibu sekalian. Allah hanya minta satu kepada kita, jangan kita berbuat syirik kepadanya. Bukankah Abu Jahal, Abu Lahab tatkala ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka serentak akan menjawab pada Tuhan namanya Allah. Lantas mengapa mereka tidak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena tatkala mereka beribadah melalui perantara-perantara berhala. Kita nggak butuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ikhlas berdoa, laksanakan itu. Kita tidak butuh perantara-perantara, tidak butuh patung-patung berhala, nggak butuh. Allah ingin minta hambanya langsung kepada dirinya. Sebesar apapun masalahnya, Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Dan tatkala orang sudah ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan tancapkan rasa nyaman, rasa tenang dalam hatinya. Sehingga sebesar apapun masalah yang menimpa dirinya, cobaan sebesar apapun yang menimpa dirinya, maka dia akan menganggap kecil, karena dia yakin ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar dari setiap problematika hidupnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya masih ada lagi tapi karena sudah jam 5 ya, jadi mungkin saya tambah satu lagi, nanti kita tanya jawab atau diskusi. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertauhidkan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah.
Kenapa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berhak paling bahagia baik dunia dan akhirat? Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, secara otomatis dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai orang yang sukses, orang yang paling bahagia, bukanlah orang yang memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhak dikatakan paling berhak bahagia dan sukses menurut Al-Qur'an adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa dakhalal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illal mataul ghurur. Setiap kita ini pasti yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Dan kita semua ini orang dibilang sukses dunia akhirat, sukses dan berhak bahagia bukan orang yang punya harta banyak, bukan punya orang jabatan tinggi, tapi orang yang kelak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itulah orang yang sukses. Dan itulah orang yang berhak bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tekankan lagi dalam hadis, Bapak Ibu sekalian, asyadun nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa kelak secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kutunggu di telagaku serta akan kuberikan syafaat pada hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak janji Allah terhadap kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman kepada dirinya. Hanya dengan kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh. Namun mengapa kita masih terkadang terbelenggu oleh hawa nafsu? Terkadang kita masih enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Kita kadang masih mencampur adukan antara iman dan kebatilan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika humul. Orang yang mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan rasa kenyamanan. Itu sudah pasti, Bapak Ibu sekalian. Dia beribadah tapi masih melakukan maksiat. Dia beribadah tapi masih datang ke dukun. Mereka mentauhidkan Allah tapi mereka masih minta kepada kuburan-kuburan, keramat, minta kepada pohon-pohon dan lain sebagainya. Pasti tidak akan menggapai rasa ketenangan dalam hatinya. Karena nggak akan bertemu antara keimanan dengan kesyirikan. Itu mustahil itu. Tapi perhatikan orang-orang yang tauhid pada Allah secara ikhlas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik umat itu ya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu sesudahnya. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu sesudahnya tabi'in. Karena mereka adalah iman-iman yang memang iman-iman baja, Bapak Ibu sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini setidaknya ada 4 poin tadi yang kami sampaikan. Bagaimana keutamaan dan juga bahasanya kalau bahasa saya itu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat rugi tatkala orang yang sudah tahu keutamaan bertauhid, bahkan tahu kewajiban untuk mentauhidkan Allah, dia justru mempersekutukannya dalam hal sekecil apapun kan gitu. Maka inilah yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Siapapun kita nantinya, siapapun kita, sehebat apapun kita nantinya akan menutup hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis juga cukup masyhur di tengah-tengah kita, man kalam akhiri la ilaha illallah, barang siapa yang menutup hidupnya dalam keadaan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakhalal jannah, maka tidak ada balasan baginya yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebetulnya masih banyak, namun karena waktu kita terbatas, 4 poin setidaknya yang bisa kami sampaikan terhadap keutamaan bagi orang-orang bertauhid. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
tercatat sebagai hamba Allah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta melakukan amal-amal soleh untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri menutup hidup kita mampu mengucapkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta menutup dalam keadaan husnul khatimah. Kiranya itu, urus kalian, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Salah satu dulu. Monggo. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi, jadi kita katakan bahwa orang yang meninggal tanpa membuat dosa syirik, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia otomatis masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana korelasinya dengan ada satu Rasulullah SAW mengatakan fulan yang sudah melakukan suatu ibadah tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia selalu menyakiti tetangganya, hanya menyakiti tetangga. Padahal dia beribadah, sholatnya, puasanya semua dijalankan dan dia tidak berbuat syirik, tapi masuk ke dalam neraka. Satu hubungannya juga dengan bagaimana kita akan menghadapi yaumul hisab. Tentunya hisab itu ada mizan di situ untuk menimbang antara dosa-dosa yang kita bawa dengan pahala yang kita bawa juga. Nah, kalau tadi poin pertama yang kita camkan betul dengan pemahaman yang letterlock, bahwa apapun kita dosa sebanyak gunung pun tanpa kita minta maaf sama Allah, bahkan ini dosa pada manusia, katanya kita tidak akan terampuni dosa pada manusia sebelum kita minta ampun minta maaf pada manusia tersebut. Dan kita sudah dijamin masuk surga hanya karena kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakallahu fiik. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara hadis sudah terlihat di poin yang pertama, ya ibna Adam law ataitani bi qarabil ardi khataya tsumma lakitani la tusyriku bihi syai'a. Maknanya secara terlihat seakan-akan kita tidak perlu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah tatkala orang yang meninggal dunia, tentu kita memiliki dosa. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun? Setiap anak cucu Adam pasti pernah buat salah, pasti pernah buat dosa, kan begitu. Tapi sebaik-baik orang yang buat salah, berbuat dosa adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Bapak Ibu sekalian, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah di poin pertama ini adalah tatkala dia wafat kelak, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memang membawa penuh dosa, bawa begitu banyak kemaksiatan tatkala dia hidup di dunia, tapi dia tidak tetap harus akan melewati masa hisab. Yaumul hisab tetap akan ada perhitungan. Karena urusan dunia, urusan surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi ditanyakan bagaimana korelasi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, tentu akan ada. Tidak berarti ujung-ujung kita tidak mempersekutukan Allah masuk dalam surga, tetap akan ada perhitungan hari kiamat, yaitu yaumul hisab. Hanya saja jangan sampai tatkala kita mati wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala membawa dosa kesyirikan. Karena kalau orang, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Makanya tadi katakan bagaimana kalau dosa dengan makhluk, apalagi dosa dengan makhluk. Tatkala dia belum selesaikan urusannya di dunia, maka di akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ujung-ujung kemudian kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan gitu saja terus masuk surga. Orang yang secara otomatis Bapak Ibu sekalian mentauhidkan Allah secara ikhlas, pasti pada hakikatnya akan masuk ke dalam surga selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, semua umatku itu ada dalam surga kecuali yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang yang tidak mau mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena hadisnya sahih seperti itu. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Semua ini pada hakikatnya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Hanya saja kita tatkala hidup di dunia pasti melakukan kemaksiatan dan dosa kekhilafan. Nah, dosa-dosa ini jangan sampai kita menyentuh pada tingkat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah sampai tingkat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tatkala sudah sampai di ujung ajal kita belum beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, binasa sudah kita. Tetapi tatkala seseorang itu bermaksiat, tatkala seseorang itu berbuat dosa kepada Rabb-nya ataupun kepada makhluknya, selama tidak mempersekutukan Allah, mungkin dia berzina, mungkin dia mencuri, mungkin dia minum khamr, mungkin dia menyakiti orang lain, tetangga dan lain sebagainya, yang berurusan dengan makhluk misalkan, maka dia harus selesaikan tatkala urusannya di dunia. Kalau dia belum selesai urusannya di dunia, maka diselesaikan di akhirat. Tapi kalau tatkala dia berurusannya secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia dengan dia berzina atau mungkin dia dengan minum-minuman khamr, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, maka ini cukup beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap akan ada perhitungan yaumul hisab. Tapi pada hakikatnya tatkala kita semua nanti sudah dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu, Bapak. Mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, ini di keluarga saya, saya ingin itu saya menghapus misalnya virus TBC keluarga saya. Saya sudah berulang kali bilang pada adik saya untuk meningkatkan semua yang namanya amalia tasabuh bika iqrar. Tapi selalu mendapatkan pertanyaan, dan orang tua saya pun mengatakan kepada saya, udah, kamu nggak usah ngomong seperti itu lagi, hanya untuk bikin permusuhan. Nah, terus ada kesempatan lagi di grup WhatsApp, saya juga menyampaikan seperti itu. Saya ingin supaya sadar, tapi sama aja saya di-kick gitu. Jadi saya nggak ada kesempatan. Nah, akhirnya sekarang saya hanya bersikap diam. Pertanyaan saya, dengan sikap diam saya ini, apakah saya ini berdosa? Karena kan jawab saya, karena saya itu perubahan semasa. Gitu. Dan yang keduanya, bagaimana cara saya menyampaikan juga dapat diterima? Karena kan hal seperti itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang murni, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Apalagi berdakwah di tengah-tengah masyarakat ataupun lingkungan yang sudah menjadi kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan amalia-amalia yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kata itu sudah menjadi mendarah daging. Maka tidaklah mudah. Apalagi berdakwah memurnikan tauhid, memurnikan ibadah sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan banyak rintangan, pasti akan dicemooh, pasti akan dimusuhi. Saya bisa bicara seperti ini karena saya mengalami sendiri. Orang yang mentauhidkan Allah atau makna lainnya di sini sebagaimana yang ditanyakan, mendakwakan Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW secara ikhlas, murni, pasti akan begitu banyak cobaannya. Padahal yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk dalam hidup kita, dalam segala amalia perbuatan Al-Qur'an, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Qur'an, petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hati-hati
terhadap perbuatan muhdats. Muhdats ini perbuatan yang baru. Bukan ya mikrofon, bukan juga mimbar, atau bukan lain-lain tackle dan sebagainya. Tapi amalan-amalan ibadah yang memang secara zahir tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita perhatikan dari ini mulai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sampai Imam Malik rahimahullah taala menyampaikan dalam sebuah risalah beliau, dan ini dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Intisam. Beliau mengatakan, man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam agama Islam ini, yaraha hasanah, dan itu menganggap itu suatu perbuatan yang baik, perbuatan baru yang baik, kan gitu. Kata Imam Malik rahimahullah taala, fa'amma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berkhianat terhadap risalah ini. Li'anna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Fama lam yakun yaumaddinah fala yakun yaumaddinah. Apa yang tidak ada atau yang tidak menjadi syariat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini pun tidak menjadi syariat bagi agama kita. Dan begitu banyak athar yang lain dari para sahabat. Dari Abdullah bin Umar, bid'ah hasanah wa in rahan nasu hasanah. Bid'ah itu walaupun baik, dianggap baik di mata manusia, tetaplah sesat di mata Allah dan Rasulnya. Athar yang sahih Bapak Ibu sekalian. Problemnya adalah bukan orang tersebut, saudara kita itu tidak mau mendengar dakwah yang kita sampaikan. Problemnya juga bukan berarti saudara kita ini atau keluarga kita ini tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan, tapi dia telah dibutahkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari syariat yang sesuai Quran dan Sunnah. Loh Ustaz, itu sesuai Quran Sunnah juga? Iya. Tapi apakah itu dari jalur yang sahih? Apakah itu dari jalan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya? Terkadang kita itu karena keterbatasan ilmu, keterbatasan keawaman kita Bapak Ibu sekalian, ya kita maklumi kan gitu. Karena itu tadi kami sampaikan, sudah menjadi darah daging di antara tengah-tengah kita. Jadi akan sangat sulit, sehingga kalau kita mendakwakan pun pasti akan dibenci, pasti akan dimusuhi, pasti akan difitnah. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah perkataan mudah, bukanlah perbuatan yang mudah kita mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah itu. Pasti akan banyak rintangan kan gitu. Apalagi terhadap keluarga gitu. Lantas bagaimana cara kita untuk mendakwainya? Terus dakwai. Nabi Muhammad SAW mengatakan, umirtu an uqatilunan nas hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku, kata Nabi SAW, diperintahkan untuk mendakwai kalian dan memerangi kalian sampai kalian mau mengucapkan kalimat ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang sebagian dari kita, oh dakwah kita sudah gugur, iya. Tapi selama kita masih mampu mendakwai mereka, walaupun mereka menghina kita, mencaci mereka, kenapa tidak? Teguh di atas pendirian iman dan hak yang sesungguhnya, itu lebih utama daripada kita menyerah dan menganggap kita sudah gugur dakwah kita. Selain kita berusaha untuk mendakwainya, selain berusaha ikhtiar untuk meluruskan kepada hal yang lebih baik lagi, kita doakan. Karena keutamaan doa itu juga luar biasa. Selain kita mendakwakan secara lisan, secara langsung, menasehati, mengarahkan kepada yang lebih baik, kita juga harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia yang bisa membolak-balikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang itu atau saudara kita tadi bisa berubah menjadi lebih baik, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjadi perantara. Dan kita harus garis bawahi itu Bapak Ibu sekalian yang terhormat, bahwasannya
perlu kami sampaikan kembali, mendakwakan Quran, Sunnah, memurnikan agama ini semurni-murninya agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Quran tentunya tidaklah mudah. Perlu dengan berbagai macam mentalitas yang kuat. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, ya, Yahudi terpecah menjadi 72 golongan, Nasrani 73 golongan. Sayangnya kalian ini pun pasti akan terpecah nanti itu menjadi 73 golongan, kata Nabi Muhammad SAW. Lantas ya Rasulullah, siapa yang akan bersamamu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Makana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang senantiasa mengikuti risalah petunjukku dan risalah para sahabatku. Enggak mudah, Pak. Pasti akan penuh dengan rintangan, cemooh, fitnah akan diasingkan. Kita pasti akan diasingkan karena segala sesuatu yang menjadi rutinitas kita sehari-hari saat ini sudah menjadi darah daging tentunya di tengah-tengah kita. Maka dalam sebuah hadis, Islam ini awalnya asing dan nantinya akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Makanya kalau ada orang sekarang seperti tadi ditanyakan oleh beliau itu, beliau diblokir atau mungkin nggak dianggap, ya itulah tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Tapi apakah dengan begitu kita harus mundur? Apakah dengan begitu kita harus melemah? Maka demi Allah saya sampaikan di mimbar yang mulia ini, janganlah pernah berhenti mendakwakan Al-Quran dan Sunnah. Janganlah berhenti terus mendakwai orang lain yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti menasihati orang lain yang berbuat bid'ah dalam agama ini. Terus upayakan kita mendakwakan, dan selain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hatinya, keterbukaan pikiran, sehingga dia bisa kembali melakukan ke jalan yang lurus, melakukan amal ibadah soleh sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 5:30. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat kita senantiasa semakin istiqomah di atas jalan yang benar ini, jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Maka beruntunglah kita dan bersyukurlah kita di atas agama Islam ini. Tinggal kita melakukan amal-amal soleh, kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.